Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, tetap saya, bukan saya khotbah Jumat, bukan saya ini mengisi acara tausiah, tapi saya tetap kepada pojok hukum. Ini kebetulan tentang wakaf, dulur. Mungkin kalau saya salah, mohon dimaafkan. Ini tentang wakaf, dulur. Wakaf, tanah wakaf ini banyak sekali betulnya permasalahan yang ada di masyarakat ini, banyak sekali. Jadi seseorang sebelum meninggal mewakafkan tanahnya. Karena tanahnya banyak, dia mewakafkan sebagian untuk kegiatan ibadah, kegiatan masjid, contohnya musola atau masjid atau pendidikan. Jadi dia diwakafkan tanah itu untuk kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Setelah si wakif atau si pewakaf, disebut wakif ya, wakif tadi meninggal dunia, ini banyak terjadi permasalahan. Permasalahannya itu biasanya dulu waktu pewakafan, pemberian wakaf. Wakaf itu bentar, wakaf dulu. Yang dimaksud dengan wakaf ini secara garis besar saya sebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umat umum menurut syariah. Kan seperti itu. Ini arti daripada wakaf. Dan kalau mengacu kepada peraturan-peraturan yuridisnya, biasanya ada peraturan PP nomor 42 tahun 2006, ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan lain sebagainya. Ya, tadi kembali lagi kepada wakif tadi. Wakif tadi setelah meninggal, ya, yang menjadi masalah adalah sebelum wakif itu meninggal itu hanya berupa lisan saja. Nah, itu yang kesalahan daripada itu. Atau di bawah tangan. Kalau dulu biasanya bisa datang ke kelurahan, dibuatkan semacam surat perjanjian wakaf atau surat pemberian hibah wakaf atau pemberian hadiah wakaf atau penyerahan wakaf tanah tersebut, atau melalui badan wakaf lewat KUA ada, atau lewat pengadilan agama bisa disahkan oleh permohonan wakaf oleh pengadilan agama bisa, dan macam-macam caranya. Itu sah, biasanya sah menurut aturan perundang-undangan. Karena kalau sudah diputus suatu peraturan seperti itu, kemudian hari tidak terjadi sengketa, sudah jelas lah secara legalnya, sudah jelas legalitasnya, sudah jelas, dan secara yuridisnya sudah benar. Tapi banyak permasalahan wakaf itu setelah wakif meninggal, yaitu ada tuntutan, ada klaim, baik itu melalui orang yang menerima wakif, menerima wakaf, maupun ahli waris. Biasanya gitu. Setelah meninggal wakif, anaknya nggak tahu, atau mungkin anaknya tahu tapi setelah itu anaknya meninggal, akhirnya tumbuh kepada putunya nggak tahu menahu, itu punya kakekku dulu, ini dulu tanah itu mana wakaf. Akhirnya tempat-tempat ibadah seperti itu diminta lagi, akhirnya terjadi sengketa sampai gugatan, naudzubillah min dzalik, gugatan ke pengadilan. Itu sangat disayangkan dulu. Nah, seperti itu. Terus juga orang yang menerima wakaf, juga kadang-kadang wakafnya cuman 1000 meter katakanlah, atau mungkin
100-200 meter untuk musola, tapi semakin berkembang lagi menjadi 300 meter, diklaim menjadi 300 meter. Sebelahnya dipakai tempat tinggalnya dia, dan diakui bahwa dia penerima wakaf yang sisanya ditambah sisanya. Nah itu, atau itu diatasnamakan dia. Nah, perorangan, karena untuk meringankan biaya pembuatan wakaf-wakaf. Jadi langsung lewat perorangan saja. Namanya satu orang diwakafkan dari si Aba atau Haji Marsaid, katakanlah kepada Haji Sanusi, ya gitu. Nah, tindakan-tindakan hal itu sangat disayangkan dulur. Akhirnya apa? Akhirnya besok-besok terjadi sengketa. Sewena-wena yang sekarang masih hidup yang penerima wakaf tadi, seakan-akan itu musolahnya dia, miliknya dia, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah pemberian wakaf untuk umat, untuk semuanya. Dan apabila untuk pengembangan musola atau masjid semakin berkembang, ya untuk umat juga. Hasil daripada pendapatan dan lain sebagainya ya untuk umat juga, bukan untuk perorangan, bukan untuk pembina, bukan untuk yayasan, bukan untuk penerima wakaf, bukan untuk ustadznya, bukan untuk imamnya, bukan untuk dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu pernah saya alami mengurus permasalahan-permasalahan hukum tentang masjid. Ya, kebanyakan mesti bermasalah di hak wakaf. Nah, kalau masih ada permasalahan, jamaahnya kan jadi tahu, akhirnya jadi ini yang saya ibadahi, saya sholati masih bermasalah dengan ahli warisnya, masih bermasalah dengan orang lain, otomatis ibadah saya diterima apa tidak, seperti itu kan kurang baik lah, seperti itu, kurang afdol lah ibadahnya. Jadi untuk peraturan, sebutkan secara legalitas, untuk peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, PP Wakaf menjelaskan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan meliputi benda tidak bergerak seperti rumah dan bangunan tadi, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak ini ya seperti mobil, sepeda motor, benda bergerak berupa uang, dan salah satu harta benda tidak bergerak dapat diwakafkan adalah hak atas tanah tersebut. Ya, seperti hak milik atas tanah baik yang sudah dalam bentuk terdaftar maupun yang belum terdaftar. Maksudnya itu yang berupa sertifikat maupun yang belum berupa sertifikat. Hak guna bangunan, ya, guna usaha, hak pakai atas tanah negara, hak guna, bisa saja tanah bukan berupa sertifikat, masih berupa tanah negara, itu bisa saja. Nah, itu kan tanah negara kan bisa disertifikatkan menjadi sertifikat, ya toh, asalkan tidak dalam aset pemerintah kota maupun tidak dalam sengketa negara, kan seperti itu. Jadi bisa dilepaskan kepada masyarakat umum untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Hak guna bangunan, hak pakai atas tanah pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun atau tanah negara. Akte ikrar wakaf. Ya. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan, maka tanah wakaf tersebut harus dibuat. Nah, ini. Jadi untuk syarat sah daripada wakaf sendiri memang semuanya tidak hanya lisan saja atau tertulis di bawah tangan, ya toh. Jadi harus berupa akte. Akte pun akte ikrar wakaf. Makanya bisa melalui jalur pengadilan, permohonan wakaf lewat pengadilan agama, melalui akte ikrar wakaf melalui kecamatan, PPAT, ya toh. Bisa melalui akte notaris, berupa melalui KUA kalau dulu ada seperti itu. Jadi sekarang itu ada Badan Wakaf Nasional, nah, seperti itu. Nah, bisa saja seperti itu biar tidak saling campur aduk. Jadi kalau sudah campur aduk, banyak permasalahan tentang perwakafan yang diklaim, akhirnya terjadi sengketa kepemilikan. Ya.
Itu sangat disayangkan sekali. Makanya tujuan daripada akte wakaf sendiri adalah untuk kejelasan secara yuridis, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lupa tetap like. Nanti saya lanjutkan lagi setelah ini. Dan juga si wakif maupun ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya. Si wakif tadi sudah meninggal dan tidak diketahui garis keturunannya mana, yaitu makanya dibuatkan semacam akte pengganti akte ikrar wakaf. Ya, apa APAIW istilahnya gitu, akte pengganti akte ikrar wakaf. Nah, itu tetap untuk dibuatkan hal itu biasanya memang harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu biasanya ada akte wakafnya yang lama, atau sudah terlegalisir. Makanya untuk pembuatan wakaf itu sekarang dulu-dulu lebih tahu, sekarang lebih jelas, dibuatkan akta saja, notaril atau siapa, atau dibuatkan melalui permohonan wakaf di pengadilan agama. Nah, setelah itu kalau sudah keluar baru didaftarkan di Badan Wakaf Negara Nasional. Setelah itu baru dilegalisir. Dikhawatirkan nanti suatu saat itu harus jelas luasnya berapa, apa yang diwakafkan, spesifikasinya apa, kanan kiri apa, dan lain sebagainya. Biasanya nanti ada petunjuknya. Nanti di form pengisian biasanya ada surat permohonan, surat ukus, sertifikat hak milik tanah atau alas haknya yang bersangkutan, akte ikrar wakafnya, atau akte pengganti akte ikrar wakaf, surat pengesahan nasir. Yang dimaksud dengan nasir itu adalah pengelola wakaf. Jadi nasir itu adalah pengelola wakaf. Jadi harus jelas siapa pengelolanya wakaf, penerima wakaf itu. Ya, jadi yang pengesahan terhadap nasir yang bersangkutan dari instansi penyelenggara urusan agama tingkat kecamatan tadi yang sudah saya sebutkan, KUA bisa, surat pernyataan dari nasir bahwa tanah yang didaftarkan tidak dalam sengketa, terus dalam perkara, tidak dijaminkan bank atau dan lain sebagainya, serta dokumen pendukung lain untuk diperiksa dan dimohonkan pendaftarannya di kantor pertanahan, kemudian diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Itu lebih jelas gitu loh. Banyak sekarang masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah atau tempat lain atau apa, sekolahan atau pendidikan dan lain sebagainya, itu ya gitu. Ternyata sampai sekarang tidak diurus tanah wakafnya, sampai bermasalah. Itu kan saya kira kasihan juga gitu loh. Hablum minannasnya maupun hablum minallahnya itu kasihan sekali gitu loh. Jadi harus kejelasan dulu, sebenarnya harus dijelaskan di situ. Kalau penyelesaian wakaf bagaimana, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada kepada KUA setempat atau mungkin kepada pengadilan agama setempat agar bisa terjadi kejelasan secara yuridis gimana ya, atau bisa kontak di WA saya di 083830673557. Kalau tinggal di kota Jawa Timur bisa saya bantu untuk pengurusannya ya. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi sengketa, tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Terus langkah hukum, kalau langkah hukum saya kira ya seperti biasanya pasti terjadi
tindakan-tindakan yang saya kira di luar daripada permasalahan musyawarah. Jadi biasanya ada upaya hukum terjadi sengketa gitu. Kalau sudah terjadi sengketa, ya kasihan juga nanti ibadahnya, pendidikannya, anak didiknya dan lain sebagainya, jamaahnya terjadi kekurangan gitu. Saya kira cukup sekian tentang wakaf. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang wakaf, mungkin ada yang lebih tahu, guru-guru agama atau yang menonton video wakaf ini, menonton video pojok hukum ini, tolong diberi komentar, nggak apa-apa, kritik membangun, atau mungkin diluruskan apabila saya salah ucap, atau mungkin saling share, saling menambah informasi, pengalaman, pengetahuan tentang perwakafan. Saya kira cukup sekian, insya Allah menjadi amal jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.